wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah dalam kondisi baik dan tentunya dalam keadaan yang sehat. Coba sekarang untuk salah satu pimpin Asmaul Husna. Yuk nanti nama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
sebelum pembelajaran kita mulai, gue pengen cek kehadiran terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk? Siapa? Feris. Kenapa Feris? Yang Feris kenapa? Sakit? Oh iya. Mudah-mudahan teman. Coba agar nanti kegiatan belajar mengajar kita atau proses pembelajaran kita nanti berlangsung nyaman, efektif, kita buat suatu keyakinan kelas. Apa sih? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan tata tertib atau peraturan sekolah, tetapi jelas ada perbedaan. Coba kira-kira siapa yang tahu perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tunjuk jari. Ada yang tahu? Bedanya peraturan karo keyakinan kelas? Satu saja. Kalau masih ngerti? Yang jujur ya? Kamu ya? Apa kira-kira? Bedanya antara peraturan karo keyakinan kelas ya apa toh? Kira-kira. Perbedaan antara peraturan karo keyakinan kelas atau tata tertib karo keyakinan kelas. Yuk. Ayo salah kok popo. Tidak akan dimarahi pukul. Yuk, sebentar. Keras. 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 Ayo latihan berbicara. Bentar. Peraturan yang disepakati oleh semua orang. Ada yang pendapat lain. Coba gini, kalau peraturan yang disepakati oleh semua orang misalnya dalam lingkungan satu kelas ini sudah dinamakan keyakinan kelas. Mungkin satu yang bisa Pupur garis bawahi. Kira-kira nek kalian diatur itu merasa nyaman atau tidak? Merasa nyaman atau tidak? Ngenane diatur. Nyaman apa nek diatur itu? Ya? Coba sedikit ya, kalau peraturan di sini kan jelas di situ ada kalimat larangan ya. Misalnya dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Dilarang membawa HP. Dilarang merokok misalnya. Itu namanya peraturan. Tapi kalau suatu kesepakatan kelas, ini kalimat dilarang itu ditiadakan. Tujuannya apa? Agar kalian nanti merasa dalam menjalankan suatu keyakinan kelas ini tidak merasa dipaksa, tetapi timbul dari diri sendiri. Kalian melakukan karena untuk kebaikan diri sendiri. Itu bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi misalnya kalian melanggar peraturan, ini ada sanksi. Apalagi kalau dalam aturan tata tertib. Tapi kalau nanti dalam keyakinan kelas, sanksinya bersifat moral dari dalam hati kalian sendiri. Kenapa demikian? Karena yang namanya keyakinan kelas itu dibentuk kalian sendiri, disepakati kalian sendiri, ditandatangani kalian sendiri. Nah, kalau kalian melakukan pelanggaran yang jelas, nanti beban mental kalian sendiri yang terkena. Unjur kok tak sepakati dewe, tak bentuk dewe, kok tak langgar dewe. Nah, makanya nanti diharapkan dengan adanya keyakinan kelas yang kalian bentuk, yang kalian sepakati, di sini akan tumbuh kesadaran kalian sendiri untuk mentaatinya. Ini yang namanya keyakinan kelas. Beda dengan peraturan, walaupun nanti memang tujuannya sentralnya sama ya, yaitu untuk menjalankan ketertiban. Nah, misalnya itu untuk bedanya antara peraturan dan keyakinan. Coba sebelum kita membuat keyakinan kelas di kelas berapa ya, Cak?
di kelas ini itu apa? Agar nanti keyakinan kelas yang kita buat itu bisa mengatasi permasalahan yang ada di kelas ini. Coba, siapa yang mau menguraikan kira-kira kalian menghadapi permasalahan apa? Tunjuk jadi. Akbar kenapa Akbar? Oh Akbar di sini tidak pernah piket. Padahal piket cuma 1 minggu sekali. Oke. Coba satu lagi. Ya, apa lagi? Adi sering keluar kelas. Lapo menurutku? Oh, udah tahu. Adi sering keluar kelas. Ada lagi mungkin? Satu lagi. Bar apa bar? Satu lagi. Udah cukup 2 aja masalahnya. Nah, coba dari masalah yang kalian hadapi ini, kita membuat suatu keyakinan kelas yang kalian buat bersama, kalian sepakati bersama agar nanti masalah yang ada di kelas ini bisa terselesaikan. Dan ini nanti Umur bagi kertas kecil ini, ya, kalian tulis apa yang kalian inginkan di kelas ini. Nah, nanti tulisan-tulisan ini nanti kita kelompokkan, kita jadikan menjadi suatu keyakinan ke kelas. Kita bagi nanti di sini. Sing lime anu ta, sing mbok tulisi sing ora ono lime ya, nanti untuk nempel. Ditulis apa yang kalian inginkan agar kelas kalian menjadi kelas yang kondusif, kelas yang bagus, kelas yang tertib, kelas yang disiplin dan lain-lain. Nah, jadi yang kalian harapkan silakan ditulis di situ. Sudah dapat semua? Sudah, silakan ditulis. Kalau sudah ditulis nanti silakan ditempel di papan tulis. Mulane sing ditulisi sing gak ono lime. Ya, tidak ada perkatnya. Tidak usah takut ya, ini cuma yang keluar dari isi hati kalian. Kalian ingin apa di kelas ini biar kelasnya menjadi kelas yang baik. Yang sudah boleh langsung ditempel di depan. Ya, yang sudah langsung ditempel di depan. Tempel. Nah, tempel situ. Sing rapi nempelnya sing tertib kok ben. Nah. Aduh dhuwur-dhuwur rapur ora gaduk kok. Di pengisarno. Ukur ora sing jupuk iku kok. Ayo. Tanggung jawab. Nah.
Ya, yang ada kurang satu. Coba sambil menunggu nada teman kalian karena belum, mungkin dia kepingin yang banyak sekali. Nah, makanya belum selesai nulisnya. Ini ada yang satu. Coba dari tulisan kalian ini nanti kita kelompokkan, oke? Contohnya misalnya ini, tidak memakai make up saat sekolah. Nah, ini ada keterangan tidak memakai make up. Ini termasuk apa kira-kira, Cak? Kalau keyakinan kalian seperti ini? Apa ini? Peraturan sekolah termasuk apa? Tidak boleh minor. Tidak boleh memakai make up saat masuk di sekolah. Coba lagi, satu lagi. Melaksanakan piket kelas. Piket kelas berarti masuk kegiatan yang disiplin ya. Coba kita kelompokkan. Nah, di sini misalnya disiplin. Ntar tak kasih tulisan biar tidak lupa. Disiplin. Terus lagi harus mematuhi peraturan di kelas. Berarti termasuk disiplin juga nggih? Disiplin. Stop bullying. Oh, ini bullying. Tak taruh bawahnya nggih? Bullying. Tidak apa kita tulisannya, Cak? Tidak apa dulu? Oh, tidak boleh membuli teman apalagi memanggil nama orang tua. Jadi nama orang tua jangan digunakan untuk guyonan ya, Cak. Nah, ini berarti termasuk bullying ya. Terus jangan bolos sekolah, berarti disiplin. Terus melaksanakan tugas piket, disiplin lagi. Piket kelas, disiplin lagi. Menjaga dan merawat perlengkapan kelas. Ini termasuk apa, Cak? Menjaga dan merawat perlengkapan kelas. Tanggung jawab. Nanti kok bisa pilih. Tanggung jawab. Tidak boleh berbicara kasar kepada teman. Bullying ya, Cak? Bullying. Melaksanakan tugas piket kelas, disiplin. Ini harus disiplin, berarti ya disiplin. Terus harus disiplin, podo. Pendapatnya podo. Datang tepat waktu, berarti ya disiplin. Selalu tepat waktu. Disiplin. Harus disiplin, disiplin. Banyak yang tidak boleh mengejek teman, bullying. Tidak boleh mengejek orang tua, bullying. Harus disiplin dan bertanggung jawab. Kalau yang ini kita kelompokkan ke apa ya? Tidak memakai make up saat di sekolah. Jadi disiplin juga ya. Nah, kita masuk disiplin juga. Nah, coba dari tulisan yang kalian tulis untuk menjadi keyakinan kelas ini ada
3 kelompok. Itu disiplin ini ada berapa nih Cak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 siswa yang menginginkan kelas kita menjadi kelas yang disiplin. Bullying ini ada 8 siswa atau 8 murid, sedangkan tanggung jawab di sini ada 3 murid. Berarti kalau kita ambil suatu kesimpulan, masalah yang ada di kelas kalian ternyata kebanyakan adalah kalian melanggar kedisiplinan. Karena yang paling banyak di sini adalah kalian ingin yang disiplin. Nah, jadi ini kita ambil kesepakatan kelas ini, berarti nanti kalian membuat ini dan taruh boleh di kertas manila, ya, kertas manila atau kertas yang warna-warni juga boleh biar kelihatan menarik ya, jadi. Terus kalian buat ketentuan. Kalian salin pendapat dari teman kalian ini salin. Oh, disiplin ini, ya. Bullying ini. Jadi ada 3 poin nanti 3 kelompok keyakinan kelas yang kalian buat. Nah, setelah itu kertas yang sudah kalian salin ini dalam kertas manila itu nanti kalian tanda tangani bersama. Tujuannya apa? Biar nanti kalian tahu oh kilo keyakinan kelas yang wis tak gawe sudah dibuat, sudah disepakati, terus ditanda tangani bersama. Jadi memberikan tanda tangan di kertas agar nanti ketoknya kertas yang kalian beri legal sudah disepakati bersama. Jelas? Siapa nanti yang bertugas untuk membuat? Tunggu kertas manila serondok gede nganggo kertas, nanti terus kemudian ditulis keyakinan kelas 7B 1, 2, 3 dan seterusnya. Hari itu jam mana aja? Ditanda tangani agar kertas ini ibaratnya apa ya? Kita punya suatu tanggung jawab agar kita tidak merasa terpaksa untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jelas betul ini? Ya. Jadi kita silakan nanti ketua kelas untuk koordinasi dengan bendahara memberi kertas kemudian ditulisi. Kalau sudah teman-teman disuruh tanda tangan di bawah tulisan keyakinan kelas. Jelas? Terima kasih anak-anak. Untuk kesempatan kali ini kita sudah menghasilkan 1 keyakinan kelas. Jadi kita sudah selesaikan 1 proses pembelajaran yaitu pembuatan keyakinan ke kelas. Jadi nanti silahkan keyakinan kelas yang sudah kalian buat, ya tadi untuk disiplin banyak yang mengemukakan bahwa teman kalian banyak yang kurang disiplin. Contoh misalnya banyak yang tidak melaksanakan piket ke kelas, banyak yang istilahnya membuang sampah sembarang tempat. Jadi untuk kedepannya silakan kesepakatan kelas yang sudah kalian ambil, yang sudah kalian sepakati nanti dilaksanakan. Jadi nanti untuk kedepannya yang merasa piket kelas, wong itu cuma 1 minggu dalam 1 kali dalam 1 minggu, silakan itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan tanggung jawab, ora usah ngenteni di opiak-opiak oleh wali kelas. Harus dari kesadaran sendiri untuk melaksanakan piket ke kelas. Terus yang kedua, tak ambil contoh lagi. Tadi untuk bullying, bullying itu luar biasa dampaknya ya. Bisa bullying itu bisa fisik, bisa psikis. Jadi Bu harapkan kalian jangan sampai membuli temannya, ngenyek kontroling, ya. Jangan sampai, apalagi kalau kalian dalam bercanda ini membawa nama orang tua, tidak etis, Cak.
ya, orang tua bekerja di rumah dengan tenang, namanya kalian sangkut paut di sini dinggo guyonan, tidak boleh. Guyon yo sak lumrahe guyon, jangan sampai membawa nama orang tua. Apa meneh bullying dalam segi fisik, kancamu misalnya mbok juwo atau jedek, nah koprang bawa ning rumah sakit misalnya. Jangan sampai kalian dalam satu keluarga harus saling menyayangi, harus saling mengasihi. Sing salah dielingno, aja sampai ada kekerasan fisik. Yang ketiga tadi adalah bentuk tanggung jawab. Macam-macam tanggung jawab itu. Contoh tadi adalah kalian harus tertib dalam pengumpulan tugas. Apa nih mau? Tanggung jawab. Apalagi di sini ya ditulis tadi. Nah, menjaga kebersihan kelas, menjaga perlengkapan kelas. Coba kalian lihat mading di sana. Mading. Nah, mading itu kalian buat dengan susah payah. Yuk, ora ta? Nah, selain susah payah, itu modalnya nanti pernak-perniknya itu. Kalian yang membuat sendiri aja. Nah, itu silahkan untuk tanggung jawab kalian jaga. Jangan sampai mading ini rusak. Nah, itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab. Cukup jelas ya? Terima kasih. Mudah-mudahan dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita bentuk ini bisa menjadikan kelas kita lebih mudah. Dengan keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati, sudah kalian bentuk bersama, menjadikan kelas kita, kelas 7B ini menjadi kelas yang nyaman. Nyaman dalam arti nyaman kalian belajar. Karena sudah ada keyakinan kelas yang kalian sepakati, mudah-mudahan tidak hanya sekedar keyakinan, tapi harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tidak harus diawasi, tapi tumbuh kesadaran dari dalam diri kalian sendiri. Ya, terima kasih untuk keyakinan kalian yang sudah terbentuk. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Endang Sriwinati SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 2 Jagen. Yang kami hormati Ibu Purwanti SPD selaku pemateri workshop kita hari ini yang bertemakan penerapan disiplin positif di sekolah. Bapak Ibu guru peserta workshop yang berbahagia, pertama-tama mari selalu kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita begitu banyak kenikmatan, utamanya adalah nikmat sehat dan sempat, sehingga pagi hari ini kita berkumpul dalam acara yang luar biasa, yaitu workshop penerapan disiplin positif di sekolah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selaku pemandu acara di pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan yang pertama adalah sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 2 Jagen. Sambutan yang kedua dari Ibu pemateri workshop hari ini, Ibu Purwanti, dilanjutkan dengan pemaparan workshop. Kemudian yang selanjutnya adalah tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan selalu mengharap berita dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih.
Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 2 Jagat. Kepada yang terhormat Ibu Endang Sri Winarti SPD MPD, waktu dan tempat sepenuhnya saya serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Jateng sebagai peserta workshop penerapan disiplin positif di sekolah. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya pada hari ini kita telah diberikan nikmat sehat. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat dan hidayahnya. Tak lupa salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya besok di yaumul akhir. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada panitia pelaksana workshop penerapan disiplin positif di sekolah di SMP Negeri 2 Jateng. Selanjutnya dalam workshop penerapan disiplin positif ini ya, semoga pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan, berguna untuk siswa kita, bermanfaat untuk masyarakat, dan tentunya bermanfaat bagi bangsa dan negara. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ya, budaya positif itu ya adalah ya, nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal ini perlu diterapkan di sekolah agar murid bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, jadi budaya positif ini perlu sekali diterapkan di sekolah karena sekolah adalah tempat belajar, ya, di mana siswa merasa nyaman, aman, menyenangkan, ya, dihargai secara emosionalnya, ya. Terus kemudian di sekolah ini pun ya semua warga sekolah bisa berkolaborasi atau ambil bagian untuk menciptakan disiplin positif di sekolah ini. Nah, tentu saja dalam menciptakan disiplin positif di sekolah ini peran Bapak Ibu Guru sangatlah menentukan. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan kali ini SMP Negeri 2 Jateng melalui komunitas belajar ya, komunitas belajar SMP Negeri 2 Jateng Sinau Bareng ya, akan mensosialisasikan penerapan disiplin positif di sekolah yang nanti akan dipandu atau sebagai narasumbernya adalah Bu Purwanti sebagai CGP pada tahun 2024 ini. Selanjutnya workshop penerapan disiplin positif di sekolah pada hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan dibuka. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Endang Sri Winarti SPD MPD, sekaligus membuka secara resmi workshop kita pada hari ini. Bapak Ibu yang sekalian yang saya hormati, acara selanjutnya adalah acara inti pagi hari ini yang akan diisi oleh Ibu Purwanti SPD selaku pemateri pada kegiatan workshop penerapan disiplin positif di sekolah. Kepada yang kami hormati Ibu Purwanti SPD, waktu dan tempat sepenuhnya saya serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam amma ba'd. Yang terhormat Bu Endang Sri Winarti selaku Kepala SMP Negeri 2 Jaken. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Jaken yang berbahagia. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan rahmat sehat sehingga dapat mengikuti rangkaian kegiatan workshop penerapan disiplin positif di sekolah. Yang kedua, salawat salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya sampai nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi workshop yaitu tentang penerapan disiplin positif di sekolah. Ya, sebelum kita masuk ke inti materi workshop, agar kelas kita anggap ini sebagai kelas kita dalam belajar, kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu yang nantinya kesepakatan kelas ini akan menjadi keyakinan kelas yang kita taati bersama agar kegiatan workshop kita kali ini berjalan dengan tertib dan lancar. Nah, sekarang kita bentuk kesepakatan kelas dulu yang nantinya kita jadikan keyakinan kelas agar kegiatan workshop kita kali ini berjalan dengan tertib dan lancar. Monggo yang punya usulan kira-kira kesepakatan kelas apa yang perlu kita cantumkan dalam kegiatan workshop kita kali ini. Monggo. Saya tawarkan yang punya usul yang mau dijadikan kesepakatan kelas. Monggo Bu Yun. Masuk tepat waktu, Bu. Masuk tepat waktu. Monggo ditulis Bu Hanif. Masuk tepat waktu. Kalau misalnya tidak tepat waktu, boleh pakai denda atau apa gitu? Oh, tidak boleh sekarang denda Bu. Itu nanti menyalahi segitiga restitusi. Tapi kalau misalnya ada tulisan masuk tepat waktu, tapi kalau ada yang melanggar bagaimana? Nah, nanti kita proses sesuai dengan segitiga restitusi yang kita terapkan pada siswa. Saya Ya. satu itu masuk tepat waktu. Oke. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Terima kasih. Ada lagi? Apa ya? Ada lagi? Selain masuk tepat waktu, Tidak boleh keluar saat jam pelajaran. dari Bu Sri, ulang Bu. Tidak boleh keluar kelas saat jam pelajaran. Tidak boleh keluar kelas saat jam pelajaran. Jam di kamar. Saat workshop itu ya Bu, tidak boleh keluar kelas saat workshop. Saat jam pelajaran, kelas itu kesepakatan kelas. Kelas di sini. Kelas ini loh maksudnya Bu. Kita bahas kelas workshop kita ini. Iya, di kelas workshop. Ini tetap bersih Nah, menjaga kebersihan. di ruangan workshop. Iya, menjaga kebersihan Bu Hani. Nah, itu Bu Fenty. Apa Bu Fenty? Berpakaian rapi dan sopan. Oh, berpakaian rapi dan sopan. Yang keempat, berpakaian rapi dan sopan Bu Hani. Menjaga kelas tetap kondusif dan moral. Yang kelima dari Bu Eni, menjaga kelas tetap kondusif. Ya. Cukup nih Bapak Ibu. Kita punya 5 kesepakatan kelas. Yang pertama adalah masuk tepat waktu. Yang kedua, tidak boleh keluar kelas saat workshop.
Yang ketiga, menjaga kebersihan ruang. Yang keempat adalah berpakaian rapi dan sopan. Yang kelima, menjaga kelas tetap kondusif. Tak tambahi satu biar nanti tertib. Untuk HP di silent, boleh aktif tapi suara dinonaktifkan. Terima kasih. Semoga dengan kesepakatan kelas yang kita bentuk bersama ini bisa kita laksanakan agar nanti bisa menjadi suatu keyakinan kelas yang akan membawa dampak positif terhadap kegiatan kita pada pagi. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat disiplin positif. Tujuan adalah menanamkan motivasi pada peserta didik kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Adapun manfaatnya adalah meningkatkan rasa percaya diri, lebih efektif mendisiplinkan anak, membentuk kepribadian positif pada diri anak. Nah, ini ada beberapa cara yang dapat kita tempuh untuk melaksanakan atau membentuk disiplin positif pada diri anak. Yang pertama adalah membuat keyakinan kelas. Yang kedua adalah dengan segitiga restitusi. Yang ketiga adalah menerapkan konsekuensi. Yang keempat, memberikan pujian. Yang kelima, menjalin komunikasi yang baik. Yang keenam adalah menjadi contoh yang baik untuk murid kita. Ini adalah cara yang efektif untuk membangun disiplin positif di sekolah. Nah, cara yang pertama adalah dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Nah, dalam membentuk keyakinan kelas ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita tanyakan pendapat murid tentang masalah yang mereka hadapi dalam kelas mereka. Jadi dalam kelas mereka itu punya masalah apa? Sebagai contoh misalnya, banyak teman yang datang terlambat. Terus ada yang bullying bunga. Jadi nanti dengan masalah-masalah yang ada dalam kelas, kita bisa membuat suatu keyakinan ke kelas. Yang kedua adalah eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Kira-kira kelas impian apa yang mereka harapkan agar mereka merasa enjoy, merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah kita mengambil kesimpulan dari ide-ide yang sudah murid kemukakan. Kita membuat suatu kesimpulan, kita rangkum apa ide dari mereka agar nanti kita jadikan keyakinan kelas. Yang keempat adalah ubah ide menjadi keyakinan kelas. Yang terakhir, setelah keyakinan kelas kita bentuk agar lebih murid lebih rasa memiliki. Nah, kita suruh mereka, kita harapkan mereka untuk membubuhkan tanda tangan di bawah keyakinan kelas itu. Ya, agar siswa merasa oh kilo keyakinan yang saya buat. Nah, otomatis mereka dengan sadar diri akan melaksanakan keyakinan kelas tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Nah, sekarang tujuan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja bersama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Adapun tujuannya diantaranya adalah untuk menciptakan pembelajaran efektif, nyaman, dan menyenangkan sesuai impian siswa. Next.
Itu untuk kegiatan yang pertama, yaitu keyakinan kelas. Yang kedua adalah dengan segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah merupakan definisi segitiga restitusi dari Gosen tahun 2004. Nah, restitusi di sini membantu peserta didik untuk jujur pada diri sendiri, mampu merefleksi diri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, sehingga akan memberikan penawaran bukan paksaan dari pihak lain. Ini untuk segitiga restitusi. Lanjut. Nah, ini ada 3 langkah penerapan segitiga restitusi. Ini kalau kita nanti berhadapan langsung dengan murid yang melakukan suatu kesalahan. Sekarang apalagi zaman sekarang orang tua tuh sangat-sangat kritis, kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan sampai melakukan tindak kekerasan, apalagi kekerasan fisik terhadap anak. Nah, ini adalah jalan, salah satunya adalah menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, langkah yang perlu kita laksanakan adalah menstabilkan identitas. Nah, ini kalau kita ketemu dengan anak yang melakukan kesalahan, ini kita bisa istilahnya memberikan suatu apa ya, biar anak itu tidak merasa tertekan. Nah, kita bisa menyatakan berbuat salah itu tidak apa-apa, Dok. Nah, misalnya seperti itu. Bubur, kita juga pernah melakukan suatu kesalahan. Nah, ini contoh-contoh yang kita lakukan dalam menstabilkan identitas. Nah, misalnya Bapak Ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini adalah contoh untuk menstabilkan identitas. Lanjut, langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kita bisa memberikan suatu kalimat pada siswa, misalnya gini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, misalnya kok anak misalnya datang terlambat misalnya, setelah kita tanya kenapa. Untuk disiplin positif yang ketiga bisa diterapkan dengan konsekuensi. Ini adalah konsekuensi yang diterima saat melanggar aturan agar anak belajar memahami sebab akibat dan belajar tentang tanggung jawab. Bentuk konsekuensi yang diberikan tentunya sudah menjadi kesepakatan bersama antara guru dengan murid. Ini. Selanjutnya adalah dengan cara memberikan pujian. Nah, dalam menerapkan disiplin positif, pujian yang tepat ini menjadi alat disiplin yang baik karena memberikan pengalaman belajar. Dengan cara ini, anak akan termotivasi untuk terus selalu berperilaku baik. Pujian dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan cara verbal atau bicara langsung. Contohnya adalah memberikan pujian. Oh, bagus sekali. Oh, kamu pintar sekali misalnya. Itu adalah contoh pujian yang kita berikan kepada murid atas prestasi yang mereka raih, agar murid lebih termotivasi untuk meningkatkan kemampuannya. Yang selanjutnya adalah menjalin komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik di sini adalah komunikasi yang baik antara guru dengan murid. Nah, ini guru perlu memberikan suatu perhatian penuh kepada murid. Ya, salah satu caranya dengan memberikan kesempatan murid untuk berbicara atau mengekspresikan pikiran serta perasaannya. Dengan menjadi pendengar yang baik akan membuat anak merasa
pendapat dan perasaannya dihargai dan didengar dengan baik. Ini adalah disiplin positif bisa kita aplikasikan dengan menjadi contoh yang baik. Kita tahu yang namanya seorang guru itu aktor karo aktris, ya. Jadi segala perilakunya itu menjadi sorotan atau menjadi apa istilahnya, ditiru oleh anak. Makanya kita harus hati-hati dalam berperilaku. Makanya murid ini merupakan suatu peniru yang ulung, akan meniru apa yang dilakukan oleh bapak ibu guru yang dilihatnya. Apalagi kalau mereka sudah mengidolakan bapak ibu guru tertentu, nah mereka akan mengikuti gaya mereka. Jadi kita harus hati-hati dalam berperilaku dan bisa memberikan contoh yang baik untuk murid kita. Yang selanjutnya, kita sebagai seorang guru ini punya posisi kontrol dalam kelas kita. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Nah, di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Tapi untuk posisi penghukum ini kalau kita kaitkan dengan filosofi pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara, ini sudah tidak masuk lagi kita sebagai penghukum. Yang kedua adalah kita sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kita istilahnya apa nih? Merogoh hati murid agar kalau dia melakukan suatu kesalahan dia akan menyadari sendiri. Dia akan menyadari sendiri atas apa yang dia lakukan. Ini maksud dari pembuat rasa bersalah. Nah, misalnya kita kok mengajar tapi anak-anak kok ribut sendiri. Nah, kita bilang, apa kamu tidak kasihan dengan Bupur misalnya? Bupur sudah capek-capek menjelaskan kok kamu tidur. Nah, ini dengan diharapkan dengan kalimat yang halus seperti itu, anak akan merasa bersalah. Ini pembuat merasa bersalah. Yang selanjutnya adalah kita berperan sebagai teman. Nah, biasanya kalau kita dianggap sebagai teman, ini murid akan apa istilahnya? Dia akan bebas untuk bercerita. Dia akan berani mengemukakan apa yang ia inginkan. Kalau kita dianggap sebagai seorang teman. Nah, ini jadi guru di sini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Nah, di sini agar terjalin hubungan yang baik antara guru dengan murid. Selanjutnya adalah pemantau. Memantau di sini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Yang terakhir adalah posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Nah, manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan atau mendapatkan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Ini peran sebagai seorang manajer. Nah, demikian untuk materi workshop kita pada pagi hari ini. Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan agar kita lebih memahami apa itu disiplin positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Por, saya di sini mau bertanya mengenai segitiga restitusi. Dinamakan segitiga, itu kan pikiran saya bentuknya ya seperti segitiga ya. Segitiga berarti ada alas, ada sisi, ada sisinya. Nah, dinamakan segitiga restitusi itu mungkin ada misalnya kita harus apa, alas kemudian nanti
sisinya apa itu pemahaman saya. Apakah seperti itu atau mungkin ya tidak seperti yang ada di benak saya, ada jawaban yang lain. Nah ya, terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yun untuk pertanyaan yang luar biasa ini. Ini tadi sebenarnya sudah saya jelaskan tentang langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Nah ini saya lihatkan gambarnya, gen ketok naik segitiga. Okay? Nah ini langkah yang pertama tadi adalah yang berada di sisi bawah itu adalah menstabilkan identitas. Nah ini kita bicara dari hati ke hati dengan siswa, okay? Agar mereka mau berbicara jujur dengan kita. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita cari penyebab. Kita omong-omong dengan siswa, diskusi dengan siswa, kira-kira sebabnya apa kok kalian melakukan kesalahan ini. Nah, kita pandu mereka, kita ajak diskusi mereka agar mereka dapat menemukan sendiri kesalahannya. Kemudian mereka mampu mencari solusi atas kesalahan mereka. Begitu Bu Yun yang kedua. Yang ketiga adalah langkah terakhir kita adalah kita mentok pada menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dalam kelas, agar anak itu merasa timbul rasa percaya diri, tanggung jawab, agar mau melaksanakan kegiatan kelas yang sudah mereka sepakati bersama antara murid dengan guru di dalam kelas. Demikian Bu Yun, bisa dipahami? Oke, ya terima kasih. Ya, sudah cukup Bapak Ibu? Sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri kegiatan workshop kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kegiatan pada kali ini membawa manfaat untuk kita, untuk satuan pendidikan kita, terutama adalah untuk murid-murid kita. Karena kita pada kali ini harus menerapkan filosofi pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dan kita aplikasikan dalam profil pelajar Pancasila. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuning Tias Kusumaningrum, SPD, Guru SMP Negeri 2 Jaken, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, akan memberikan testimoni mengenai pembelajaran disiplin positif yang dilaksanakan oleh Ibu Purwanti SPD sebagai CGP di SMP Negeri 2 Jaken. Menurut saya pembelajaran melalui tadi disiplin positif yang dilaksanakan oleh Ibu Purwanti SPD sudah berjalan dengan baik dan dampaknya atau akibatnya kepada anak-anak juga berjalan sangat baik ya. Karena sekarang ya, Ibu Purwanti SPD tidak menggunakan misalnya ada yang melanggar atau ada yang misalnya kurang baik atau tidak menggunakan hukuman atau sanksi yang bentuknya fisik atau apa ya, tetapi sekarang pelaksanaannya dialihkan segitiga restitusi yang dampaknya ke anak sekarang punya kesadaran penuh, tidak harus dipaksa-paksa, tidak harus dioyak-oyak, tetapi mereka punya kesadaran sendiri untuk melaksanakan apa yang diberikan oleh Ibu Purwanti yang selalu baik pastinya itu dilaksanakan dalam pembelajaran terutama di dalam kelas. Itu yang bisa kami berikan. Ya, sekarang pembelajaran memang lebih berpusat ke anak lebih tercover dan anak dengan kesadaran sendiri tadi menjalankan disiplin positif tanpa dipaksa sudah melaksanakan dengan sangat baik. Itulah yang bisa saya berikan tentang pembelajaran disiplin positif yang diberikan oleh Ibu Purwanti SPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Lusaya Dewi dari kelas 7B.
Saya akan memberikan testimoni tentang adanya keyakinan kelas yang ada di kelas kami yang dibimbing oleh Bu Pur. Menurut saya, keyakinan kelas memberikan dampak positif bagi kelas kami. Kelas kami menjadi lebih baik, kondusif, dan kami menjadi lebih bertanggung jawab, tertib, dan disiplin. Kami dapat menjalankan keyakinan kelas kami atas kesadaran diri kami sendiri tanpa adanya paksaan atau takut hukuman dari Bapak Ibu Guru. Kami yakin setelah adanya keyakinan kelas dapat membentuk diri kami menjadi lebih baik dan lebih berprestasi untuk masa depan kami. Demikian testimoni dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.